Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu Bapak Ibu walaupun melalui video. Video pembelajaran ini adalah video tentang bagaimana memaksimalkan Google Classroom untuk pembelajaran baik itu PTM maupun BDR atau blended ya. Ini bisa dilakukan. Ini juga Google Classroom bisa dipakai ketika kita sudah PTM murni gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Kita akan bahas yang seperti ini. Saya akan tampilkan ini. Jadi yang akan kita bahas pada video yang pertama ini adalah membuat kelas di Google Classroom, ya. Mengatur kelas, nanti bagaimana kelasnya agar memudahkan kita dan siswa. Mengedit nama kelas apabila kita sudah membuat kelas tapi ternyata salah judulnya ya. Itu mengeditnya bagaimana? Bagaimana memasukkan siswa ke dalam kelas? Itu bisa dengan membagikan kode kelas atau mengundang siswa ke kelas menggunakan email. Kemudian menutup kelas apabila bagaimana nanti ya kita bahas. Mengatur materi agar lebih terorganisir atau terkategori. Bagaimana menambah materi dari Drive, link, file, dan YouTube. Dan juga bagaimana membuat materi langsung dari Google Classroom ya. Nanti kita bisa menggunakan berbagai cara. Kemudian kita juga bisa menjadwalkan penyampaian materi, lalu mengirim materi secara bersama ke beberapa kelas, atau mengirim materi secara spesifik ke siswa tertentu ya. Kemudian yang terakhir juga kita bisa menambahkan forum diskusi di Google Classroom. Baiklah, semua ini akan kita bahas. Semoga kita bisa menyerap dengan baik ya. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan saya memiliki Google Classroom yang sudah terisi oleh 5 kelas ya. Kelas di sekolah 9A, 9C, 9C, 9D, maksud saya 9E gitu ya, ada 5 kelas. Nah, ini adalah kelas yang sudah saya buat. Bagaimana saya membuatnya? Saya membuatnya menggunakan ini Bapak Ibu, tanda plus di sini. Jadi waktu pertama kali Bapak Ibu membuka Google itu kan begini ya tampilannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini Google Classroom gitu. Bisa menggunakan ini Google Classroom. Kalau diklik tampilannya akan seperti tadi punya saya ya. Tapi saya juga sudah buat di luar sini bisa. Atau menggunakan titik 9 ini kita cari Google Classroom. Jadi banyak cara. Nah, nanti tampilannya karena saya sudah mempunyai 5 kelas seperti ini. Ya, nanti kita akan tambah kelas itu untuk kelas 9 apa ya, misalnya 9K begitu ya. Kita kan tidak punya 9K tapi kita buat 9K misalnya. Nah, caranya membuat kelas seperti ini Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, ini ada dua fasilitas. Ada join class dengan ada create class. Nah, join class itu berarti kita ikut di kelas Google Classroom yang dimiliki oleh, misalnya kita ikut diklat ya, jadi pengajar diklat. Gitu. Jadi kalau kita tidak ikut join di kelas milik pengajar diklat, ya kita tidak usah join kelas. Berarti kita join kelas mau kemana kan gitu ya? Kan harus tahu kodenya. Nah, kita sekarang akan membuat kelas saja dengan create class ya Bapak Ibu. Jadi kita klik ini create class. Nah, kemudian ada macam-macam pertanyaan ini. Yang wajib diisi sih hanya satu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga keempat ini sementara tidak usah diisi saja dulu. Yang kita keisi 2 ini ya. Nah, biasanya saya kelasnya di depan Bapak Ibu. Kenapa kelasnya di depan? Karena ada nama itu di handphonenya anak-anak itu. Kalau misalnya saya isi matematika dulu begitu, nah kelas berapa itu nggak kelihatan di handphonenya anak-anak itu. Jadi saya dulukan kelasnya. Misalnya saya tadi sampaikan kelas K ya. Kelas K lalu mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya mata pelajaran karena saya matematika ya matematika begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu IPS ya 9K IPS. Atau Bapak Ibu langsung buat untuk 9A begitu boleh.
9A atau 8A atau 7A begitu untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian yang section ini saya sarankan untuk tahun ajaran. Nah, tahun ajaran saya sarankan untuk menggunakan strip ya, karena kalau menggunakan garis miring itu biasanya agak error ya. Jadi menggunakan ini. Nah, terus ini sementara tidak usah dipilih ya. Nah, misalnya loh Bapak Ibu, kita membuat nanti untuk fasilitas kita ganti nama ya. Misalnya ini menggunakan pelajaran 9K pelajaran matematika Krit gitu. Nah, ini memang agak lama Bapak Ibu. Jadi kalau agak lama Bapak Ibu tinggal ngopi dulu ya, atau tinggal ngobrol dulu. Oh, ternyata cepat Bapak Ibu. Ini sudah ada 9K pelajaran matematika begitu ya. Nah, misalnya ini kepanjangan nih namanya ya. Kita bisa ganti namanya. Nah, itu dengan fasilitas kalau ini select time ya. Bentar. Kita ke bagian sini lalu kita ke classes. Classes itu berarti banyak kelas gitu ya. Kelas-kelas gitu tadi ini. Kemudian nanti kita bisa klik titik 3 yang vertikal ini lalu kita edit. Ternyata kalau di yang tadi tidak ada ya, adanya di sini edit. Nah, itu namanya kita edit misalnya. Nggak usah pakai pelajaran. Seperti itu. Nah, save ya. Itu 9K Matematika 2001-2022. Saran saya tidak usah menggunakan semester. Karena kalau kita buat Google Classroom per semester juga ribet. Jadi buat Google Classroom untuk 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah ini membuat kelas. Kemudian langkah yang kedua adalah mengatur atau setting kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu, setting kelas itu ada di daerah sini. Di sini kita klik, harus disetting dulu Bapak Ibu kalau membuat kelas ya. Nah, ini yang pertama dan yang kedua ini sudah kita buat. Kemudian kita langsung ke bawah saja ke bagian general ya. Kalau ini sudah kita buat tadi, jadi kita diamkan saja. Kemudian ke bagian general. Nah, ke bagian general ini yang pertama ini nanti saja kodenya dan sebagainya ya. Nah, yang kita penting adalah bagian ini Bapak Ibu, stream ini ya. Stream ini. Nah, stream ini kita pilih Bapak Ibu. Apakah student can post and comment, atau student can only comment, atau only teacher can post or comment. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pilih yang pertama, students, itu bisa buat tulisan atau komentar di sana. Nah, nanti berantakan Google Classroom kita ya. Nah, kalau kita pilih yang kedua, student itu tidak bisa ngepost apa-apa tapi komen. Itu juga masih kurang baik ya. Nah, saya sarankan untuk pilih yang ketiga, jadi hanya guru yang bisa post materi, tugas, kuis, diskusi dan sebagainya ya. Jadi siswa tidak bisa ngepost apa-apa. Kemudian yang komen juga hanya guru. Nah, saya sarankan untuk ini. Kemudian Bapak Ibu sudah, kemudian ini kita lihat, biarkan saja show context notification, jadi tidak usah di hide Bapak Ibu ya. Jadi ini kan bisa show attachment and detail, jadi detailnya anak-anak bisa lihat, atau hanya yang kondisional. Nah, saya sarankan untuk yang detail, jadi anak-anak bisa lihat dengan detail. Nah, item yang di delete tidak usahlah anak-anak tahu. Kemudian grade juga itu optional saja, kita nanti berikan. Kemudian ini Meet nanti ya, kalau Meet silakan. Kemudian juga Bapak Ibu untuk grade ini Bapak Ibu silakan anak-anak itu melihat semua kuncinya.
Silahkan ya Bapak Ibu. Mau ini diaktifkan silahkan, atau kita lihat di sini ya. Ada total point, ada no overall grade, ada total point, atau ada yang hanya kategori. Nah, kalau menurut saya sesuai dengan kurikulum 2013, biarlah anak-anak melihat semua sampai dengan poin-poin semua ya nilai. Jadi total point, lalu show, aktifkan ini Bapak Ibu, jadi anak-anak bisa lihat gitu ya. Nah, ini kelihatannya ini saja Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi tadi adalah ini ya, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang videonya kalau masih ada yang tertinggal. Baiklah, setelah itu kita save Bapak Ibu. Save. Nah, begitu ini di save, nanti berarti sudah berlaku di kelas kita. Gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kelas awal yang kita buat itu, kita buat salam pembuka di sini. Salam pembuka di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya, selamat datang di pembelajaran, misalnya, kalau saya matematika ya Bapak Ibu, atau dan sebagainya, selamat belajar, gitu, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk memotivasi anak-anak gitu ya. Nah, ini terus kita postkan. Itu post kita yang pertama. Anak-anak ingat, sekali lagi anak-anak tidak bisa ngepost ya, tidak bisa komen. Lalu komennya anak-anak diskusi di mana? Nah, ini kita sosialisasi kepada anak-anak bahwa anak-anak tuh bisa lihat aliran ini di depan, di home ini. Kemudian juga bisa lihat di urutan tugas itu lebih enak lihatnya di classwork ya. Sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Soalnya kalau anak-anak hanya melihat di stream ini, nanti yang dilihat di bagian atasnya saja. Nah, yang bagian bawah tugas-tugas yang itu malasnya scroll nanti ya. Nah, jadi classwork-nya saja yang dilihat, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya tugas siswa di sini. Nah, kalau pupil itu apa isinya? Nah, pupil itu isinya adalah kita gurunya, kemudian siswanya ya, siswanya. Tapi ini kita belum ada siswa satupun, tuh ya, belum ada siswa satupun. Jadi nanti bagaimana mengundang siswa ya ke dalam kelas kita. Nah, jadi kita lihat apa yang sudah kita pelajari. Jadi membuat kelas sudah ya Bapak Ibu, mengatur sudah, kemudian mengedit nama kelas sudah. Nah, sekarang yang keempat, memasukkan siswa ke dalam kelas. Bagikan kode kelas atau undang siswa ke kelas ya. Baik, kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita mengundang siswa menggunakan ini, nanti kan dia minta email. Nah, nanti di sini diketik emailnya lalu invite gitu. Nah, itu repotnya kita harus meminta email ke anak satu-satu. Nah, itu menurut saya kok kurang ini ya, kurang efisien. Jadi caranya bagaimana? Nah, caranya kembali ke stream ini Bapak Ibu. Tadi kan saya buka pupil ya. Stream ini. Nah, di stream ini ada kode kelas di sini. Ya, di sini kode kelas. Ini bisa diklik Bapak Ibu gitu. Nah, itu. Lalu ini bisa difoto, lalu diberikan atau copy linknya, invite link ini di WA grup anak-anak gitu. Atau ini kalau kurang besar ya dibesarkan lagi. Nah, seperti itu kan besar sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti copy invite link ini boleh, atau kodenya ini difoto diberikan di WA group gitu. Atau invite link ini juga bisa lalu copy paste di WA. Jadi ada dua ya Bapak Ibu, silahkan. Nanti anak-anak kita akan terundang. Misalnya saya akan mengundang ini apa namanya? Ini kan menggunakan ini Bapak Ibu, akun Google Belajar ya, punya yang ini. Nah, saya pura-puranya jadi siswa di akun pribadi ya, akun pribadi. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu saya menggunakan akun pribadi, ini sudah banyak juga Google Classroom-nya ya. Nah, ini kalau yang atas-atas ini saya ikut di 9A yang sekarang jadi siswa.
untuk memantau tugas-tugas saya ke siswa itu sudah betul atau tidak begitu ya. Tapi hanya 9A, B, C, D, E-nya tidak gitu ya. Itu saya berarti jadi siswa di akun belajar di akun saya ya. Nah, ini saya jadi siswa di kegiatan workshop AKM nih. Ini juga saya jadi peserta di pendampingan sekolah ini apa namanya SPMI kemarin ya. Manajemen internal. Kemudian ini adalah percobaan waktu saya membuat Google Classroom yang pertama kali 9F. Lalu ini saya jadi peserta. Nah, kemudian yang bawah ini adalah 9A sampai 9E yang tahun kemarin yang sudah lulus. Ini kan belum ada akun belajar ya. Masih ada di sini belum saya hapus. Kenapa belum saya hapus? Karena saya suka pakai soal-soalnya. Bagaimana cara menggunakan soal dari sini? Nanti kita akan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Di video yang kedua mungkin pada saat evaluasi gitu ya. Nah, tadi kita akan join kelas ya, gabung kelas. Saya akan gabung kelas ke kelas 9K yang ada di akun belajar tadi. Saya bertindak sebagai siswa di sini. Gabung kelas, kode kelasnya. Ya, kode kelasnya tadi saya sudah copy, coba. Nah, ini ya. Sudah. Kemudian gabung. Gabungnya lewat sini. Misalnya saja saya dapatnya dari WA group gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah bergabung di kelas 9K yang ada di akun belajar. Ya. Ini sudah ada tulisan nih tadi dari ibu gurunya. Saya sendiri ya di kelas di akun sana. Itu selamat datang di pembelajaran matematika. Selamat apa titik-titik tadi ya Bapak Ibu. Kemudian saya lihat di tugas kelas. Oh ya, yang di akun sini saya menggunakan bahasa Indonesia sengaja ya. Nah, ini tugas kelasnya ternyata masih kosong. Belum ada ya. Belum ada tugas kelas. Baiklah, ini stream atau forum gitu ya. Nah, kalau di akun siswa itu tidak ada grade. Ya, kalau di akunnya guru, ini di guru kan ada stream atau forum tadi kan, ada classwork atau tugas siswa, ada pupil atau siswa atau peserta, kemudian ada grade ya, ini adalah nilai-nilai. Tapi kalau di akun pribadi saya yang saya menjadi peserta, itu tidak ada grade ya. Adanya tugas siswa, kemudian adanya juga pupil atau anggota. Nah, itu baru ketahuan gurunya nih. Wahyu Bu Guru ya di sini. Tidak ada grade. Baiklah. Kemudian apa yang bisa itu cara memasukkan siswa ya Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang di akun Bu Gurunya sudah ada siswa atau belum? Nah, ternyata sudah ada satu student. Namanya Matematika Menyenangkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini nama saya untuk ini apa namanya? Channel YouTube ya. Jadi ini sudah namanya seperti ini. Jadi kalau dirubah lama sekali gantinya ya. Sudah biarkan. Bisa seminggu ini biasanya. Jadi biarkan saja ya. Ini apa namanya? Student sudah ada di sini. Nah, Bapak Ibu, student ini bisa diambil tindakan macam-macam ya. Misalnya saya klik di sini. Nah, actionnya bisa kita lihat di sini. Emailnya apa atau mau dihilangkan itu muridnya atau mau di mute jadi dia tidak bisa ngasih tugas, komen dan sebagainya ya. Nah, kenapa sih kok di mute? Nah, misalnya anak itu ngasih tugas sembarangan ya. Terus remove, oh ini nggak kenal kita. Misalnya oh tiba-tiba anak SMP mana kok masuk ya, di remove aja, dihilangkan. Nah, kalau email ini kita lihat emailnya apa. Itu apa namanya tindakan yang bisa kita lakukan. Itu ya Bapak Ibu, sudah kita ke yang memasukkan anak ke grup sudah ya. Sekarang kita menutup kelas. Maksudnya menutup kelas adalah ketika ini sudah penuh. Gitu Bapak Ibu, sudah penuh, siswanya sudah 34. Nah, menutupnya lewat sini. Di general. Nah, ini Bapak Ibu. Manage invert codes itu di turn off. Di turn off itu berarti sudah tidak nerima siswa. Tapi kalau untuk latihan karena turn on ya, saya masih turn on saja. Karena nanti
Bapak Ibu bisa masuk di kelas ini ya. Oke, baiklah. Kita tutup. Nah, sekarang kita akan mengatur ini Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Berikutnya adalah mengatur materi agar lebih terorganisir. Nah, kalau mengatur materi agar lebih terorganisir, kita klik di sini dulu, lalu kita lihat classes-nya. Nah, ini kelasnya sudah ada 9 kata Bapak Ibu. Nah, ini saya akan perlihatkan kelas yang ada di sini saja dulu ya. Kita coba yang misalnya kelas saya aja deh, kelas E ya misalnya. Nah, ini kelas E. Saya tidak menggunakan kelas K supaya Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah saya lakukan ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk di stream atau di forum itu materinya itu wah banyak sekali nih, tidak sejak awal Juli sudah ada, jadi banyak sekali. Anak-anak akan pusing kalau lihat dari sini karena tidak terkategori ya. Itu kan banyak sekali. Ini masih ada Bapak Ibu ke bawah. Terus masih ada. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke siswa itu disarankan untuk membukanya di classwork atau di tugas siswa ya. Di tugas siswa. Nah, ini sejak 5 Juli Bapak Ibu saya sudah ngepost ya. Nah, ini loh banyak sekali nih kalau kita lihat, banyak sekali. Nah, ini anak-anak akan sangat pusing kalau lihat dari sini. Jadi kita sarankan untuk lihat di classwork. Di classwork, nah ini juga banyak tapi sudah terkategori nih Bapak. Ulangan harian, di dalam ulangan harian itu saya ada latihannya, terus ada ulangannya ya. Di dalam satu sub materi itu saya memuat materinya apa? Diskusi, lalu di sini kuis. Saya selalu ada kuis, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasa tugas ya tugas gitu ya. Kalau ada tugas dan kuis ya silahkan juga. Gitu. Nah, ini sudah saya lakukan sejak Juli toh Bapak Ibu. Nah, begini. Jadi ini adalah sub materi Bapak Ibu. Tiap sub materi ada seperti ini. Nah, ada berapa sub materi sampai dengan ulangan? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, untuk bilangan berpangkat itu ada 6 sub materi. Nah, ulangan harian sampai dengan sub materi yang pertama ini itu satu bab. Jadi sejak dari bilangan berpangkat positif sampai dengan ulangan harian itu satu bab ya. Ini satu bab sudah terlalui. Jadi kalau anak-anak sudah ini dilakukan lalu ke bab berikutnya. Begitu. Jadi terkategori dengan baik. Apakah ini setiap pertemuan? Nah, kalau saya ini satu pertemuan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuatnya menjadi 2 pertemuan silahkan ya. Kalau saya ini setiap satu pertemuan itu ada kuis, ada materi, ada diskusi begitu. Ya, ini jadi seperti ini. Itu bilangan berpangkat. Lalu untuk pemfaktoran misalnya ini ada berapa materi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sampai ulangan. Kemudian ini ada latihan PTS. Ya, hanya latihannya saja Bapak Ibu. Kan PTS-nya sudah ada di Google Form sekolah kan? Ya. Terus kita lanjut ke sini. Ada tes diagnostik untuk fungsi kuadrat. Ya. Baru untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat baru saja selesai. Kemudian ada translasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak pusing. Sekarang materi apa? Buka yang mana? Gitu ya. Jadi kita biasakan ajak Bapak Ibu. Jadi satu sub materi itu isinya apa? Oh, pasti ada materi misalnya. Pasti ada diskusi. Pasti ada kuis atau tugas. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah pasti itu apa yang setiap pertemuan. Pertemuan sekarang transformasi anak-anak campuran. Jadi nanti dilihat di Google Classroom-nya transformasi campuran. Seperti itu Bapak Ibu. Terorganisir ya. Bagaimana caranya membuat? Nah, caranya membuat begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kan materinya sudah sampai ulangan harian nih. Minggu depan saya akan masuk ke materi kekongruenan dan kesebangunan. Gitu ya.
caranya gimana? Nah, ini saya sudah persiapkan nih Bapak Ibu. Ini adalah materi yang sudah saya siapkan. Tadi bilangan berpangkat dan bentuk akar ya Bapak Ibu. Tadi kan ada 6 materi, ada 7 materi, 8 ya. Kemudian ada latihan ulangannya. Kemudian ini untuk persamaan kuadrat, itu bab yang kedua. Itu ada 6 submateri lalu ulangan. Ini fungsi kuadrat sudah dilalui transformasi sampai dengan tadi itu campuran nih Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk ke bab berikutnya. Nah, bab yang kelima ini Bapak Ibu. Kekongruenan dan kesebangunan. Begitu. Ada berapa submateri? Ada 5, ada 4 nih Bapak Ibu. Kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, kesebangunan dua segitiga. Bapak Ibu silakan materi di bab itu apa, kemudian ini adalah sub-sub materinya. Nah, sampai dengan latihan ulangan harian. Nah, saya akan membuat untuk kekongruenan bangun datar. Ya, ini bisa di-copy atau Bapak Ibu ngetik langsung di sana di di Google Classroom. Ya, caranya di create ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat judul yang biru besar ini biru ya. Ada juga yang pink, yang merah, yang kuning, hijau gitu ya. Kebetulan kelas E ini biru. Nah, ini untuk membuat tulisan yang besar-besar ini menggunakan topik namanya Bapak Ibu. Nah, terus kita tulis di sini topiknya apa, diketik ya Bapak Ibu. Tapi karena saya udah punya, saya langsung paste saja dari yang tadi. Ya, kekongruenan bangun add gitu. Nah, sudah ada tuh yang besarnya ya, kekongruenan bangun datar, tulisan yang besar. Kemudian ini di bawah kekongruenan bangun dasar itu kan tadi bangun datar itu saya selalu ada materi, ada diskusi, kemudian ada kuis ya Bapak Ibu atau tugas. Nah, ini saya create di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau materi menggunakan ini, kita tidak bisa melihat atau ngecek anak yang sudah baca. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya materinya, kalau dulu waktu tahun yang dulu saya masih menggunakan akun pribadi itu yang saya tidak paham, materialnya itu saya masukkan materi itu menggunakan ini. Tapi saya tidak bisa ngecek anak yang sudah buka siapa begitu. Jadi saya pakai yang paling atas Bapak Ibu. Pakai yang paling atas. Tapi Bapak Ibu kalau menggunakan yang ini silahkan ya. Tapi saya menggunakan yang ini Bapak Ibu. Kemudian bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Karena saya ingin materi ini juga dilihat oleh semua anak kelas A sampai kelas E, maka saya akan ini tugaskan kepada semua kelas yang ada. Nah, ini kelas K ditugaskan ya boleh. Kelas K yang kita buat tadi ya. Nah, ini kelas A. Ini berarti saya membuat materi sekalian untuk minggu berikutnya Bapak Ibu yang untuk pelajaran saya ya. Itu berarti untuk 6 kelas sudah ya. Lalu ada poin tidak? Nah, saya untuk materi ini tidak ada poin. Ungrade. Jadi nanti anak yang sudah baca itu kan disuruh ngepost ya. Lalu nanti terlihat anak-anak yang sudah membaca, maksudnya bukan di post tapi diklik selesai atau done ya. Anak-anak yang sudah membuka itu silahkan klik selesai atau done. Nah, nanti itu akan tercentang nama-nama anaknya. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin memberi tanggal di sini ya Bapak Ibu. Tanggal kapan kita akan ngepostkannya. Tapi kalau saya nggak pernah Bapak Ibu, kenapa? Karena ya sudah, biasanya materi untuk minggu depan saya post minggu ini. Kenapa? Karena biar anak-anak itu yang rajin-rajin itu maunya belajar duluan gitu Bapak Ibu. Biarkan saja, jadi saya post pokoknya seminggu sebelumnya gitu. Jadi anak kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E itu sudah tahu, tidak usah pas harinya dia buka, sebelumnya dia bisa belajar. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau tidak ingin ada, ya diklik saja ini. Nah, sebentar ini kita, nah itu aja. Kemudian, nah ini topiknya Bapak Ibu. Topik yang saya sudah buat kan banyak sekali. Tadi topik yang terakhir yang kita buat adalah topik tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah ini Bapak Ibu pakai kursor ke bawah ya. Kita lihat huruf K, kekongruenan. Oh ini. Nah ini saya pakai kekongruenan bangun datar. Menggunakan itu topiknya. Kemudian titelnya apa? Nah, titelnya kita bisa copy saja dari sini. Tadi ini bukan yang ini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini copy. Lalu kita copy di sini ya. Tuh, materi. Ya, kekongruenan bangun datar. Nah, kata-kata di sini ini adalah penjelasan dari judul tadi. Bapak Ibu, karena saya sudah sering buat dan saya sudah punya arsipnya, saya bisa buka tuh di Google Classroom. Bisa buka Google Classroom di 2 tab, bisa Bapak Ibu. Silahkan ya. Tadi yang saya buka kan kelas E ya. Kita kelas A lah yang kita buka sekarang ya. Nah, ini dari kelas A ini, kelas work-nya saya akan nyontek materinya, kata-katanya bagaimana begitu ya. Misalnya saya ambil dari ini transformasi campuran, materinya kan sudah saya buat. Nah, ini ada kata-katanya di sini. Kata-katanya ini, tapi ini tidak bisa di-copy. Caranya ngopi dari sini. Nah, ini caranya ngopi dari sini, dari interaction ya. Nah, di materi ini kelas A memang belum ya Bapak Ibu. Nah, ini interaction. Kemudian saya copy nih, silahkan Ananda gitu ya. Ini saya copy. Nah, terus lalu saya paste di sini. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya, ya Bapak Ibu ketik dulu ya. Kalau saya tulisannya gini Bapak Ibu, silahkan Ananda belajar materi. Nah, saya ganti ini menjadi materi ini kan, kekongruenan bangun datar. Tuh, materi kekongruenan bangun datar. Dari buku siswa, modul, materi, dari link Google Drive yang Ibu bagikan. Di pertemuan pertama juga dari link video materi ini di YouTube. Tonton video agar Ananda mudah mengerjakan kuisnya. Selamat belajar, semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Setelah selesai, nah ini ada kata-kata ya Bapak Ibu. Setelah selesai belajar dan menonton video pembelajaran, jangan lupa untuk klik sebagai sudah selesai atau done. Semangat, ayo berlomba untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penjelasan dari materi yang tadi. Kita biasakan memanggil anak-anak dengan Ananda, tidak kalian atau kamu, begitu kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan coba masukkan link YouTube-nya. Link YouTube-nya itu kita klik tanda ini, link ini ya Bapak Ibu. Nah, saya akan ambil link YouTube yang sudah saya siapkan di sini. Kalau Bapak Ibu tidak punya, saya tidak punya link YouTube misalnya. Tapi Bapak Ibu pernah nonton video itu cocok nih untuk pembelajaran, itu bisa copy link. Nah, di copy linknya disimpan dulu di Word gitu. Suatu saat ketika Bapak Ibu membuat kelas lalu akan menyampaikan materinya, link tadi di copy, simpan di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini saya add link. Nah ini sudah ada nih video pembelajaran saya tentang kekongruenan bangun datar. Ya. Seperti yang saya sampaikan, ini tidak perlu harus link. Jadi bisa saja kita ngambilnya dari Google Drive. Apa yang bisa diambil dari Google Drive? Ya yang kita simpan di Google Drive. Google Drive kita ya. Misalnya saya akan ambil apa ya di sini. Ini recent tuh yang sudah pernah dibuka Bapak Ibu ya. Kalau di My Drive itu kan susah nih mencarinya. Banyak sekali yang pernah kita buka ya. Nah, saya buka di bintang, nih, start ya bintang. Kalau di start itu yang sudah saya tandai bintang.
waktu membuatnya ya. Misalnya kita ambil ini materi PJJ. Nah, di sini ada tentang kesebangunan. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kalau sudah sampai sini, kita kasihkan modulnya saja misalnya ya. Modul. Ya, modul. Nah, itu lalu insert. Sudah ada tuh modulnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa download. Ini tadi dari Google Drive ya Bapak Ibu. Kita bisa juga download dari apa yang kita punya. Di sini adanya di materi ini Bapak Ibu yang kesebangunan. Nah, ini misalnya saya mau menyampaikan modulnya tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan ini ya dalam bentuk PDF misalnya. Kemudian ini saya tekan kontrol ini Bapak Ibu. Lalu saya sampaikan di sana. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang ini sudah dari laptop saya, kemudian dari Google Drive, dari link YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dari YouTube Bapak Ibu bisa. Tapi kalau sudah ada linknya di sini. Nah, kemudian lainnya lagi, Bapak Ibu juga bisa membuat materi menggunakan langsung dari Google Classroom-nya. Di Google Classroom menggunakan Word atau Doc ya. Kalau di offline kan namanya Word, kalau di sini di Cloud ini menggunakan Doc. Kemudian slide ini PowerPoint kalau di offline. Kemudian sheet ini Excel kalau di offline. Drawing ini Paint ya kalau di offline. Kemudian form ini Google Form. Gitu. Ya, baik. Misalnya di Doc juga bisa nih. Misalnya kita berikan tugas. Saya sarankan sih untuk menggunakan Doc dulu atau Excel gitu. Silahkan ya Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Ananda dipersilahkan untuk mengerjakan soal pada kuis gitu ya. Berikut. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan membuat kuisnya ya. Di sini nomor 1 bisa apa atau tidak hanya kuis di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa silahkan Ananda baca misalnya. Ananda membaca atau tidak membaca ya, memahami atau mengkaji boleh. Mengkaji masalah berikut, kemudian menyampaikan komentar di forum diskusi misalnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu membuat materi di sini, terus kuisnya apa begitu Bapak Ibu ya, bisa. Ini kita tidak usah share, ini langsung ada Bapak Ibu di sini. Oh belum ya, berarti bisa di refresh. Nah ini ternyata kita di refresh ke sini Bapak Ibu, ke halaman depannya. Bagaimana agar ke halaman yang ini lagi, ke materi kekompakan ini? Nah, kita klik saja, kemudian edit. Kita akan kembali ke halaman yang tadi. Ini ya, apa yang sudah kita post di sini masih ada, tidak akan hilang. Ya. Nah ini adalah untitled document, itu dokumennya belum ada dikasih nama soalnya ya. Yang kita buat tadi di dokumen. Kita beri nama saja di sini. Nah, di sini beri nama. Namanya misalnya materi atau bahan kajian. Bahan kajian. Materi
Kekongruenan bangun datar. Itu judulnya. Ya, ini tidak perlu di-share ya Bapak Ibu karena kita menggunakan Google Classroom. Ini otomatis tersimpan di sini. Nah, ini tapi belum ada Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah, Bapak Ibu bisa tutup. Kalau itu masih draft. Masih draft itu kita tutup saja. Nah, ini akan kembali ke sini ya. Karena misalnya, oh itu belum selesai, belum harus diutak-atik gitu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan kembali ke sini ya. Tapi kalau sudah yakin nih, sudah yakin ya, nah edit lagi. Yakin tuh Bapak Ibu sudah mau dipostkan di 6 kelas, tanpa nilai, topiknya sudah benar. Gitu ya, terus materinya sudah benar, ini yang disampaikan sudah benar. Lalu apa-apa materi-materinya juga sudah komplit gitu. Itu kita langsung tugaskan. Ini dalam bahasa Indonesia tugaskan atau di sini assign ya, Bapak Ibu. Saya akan assign saja untuk anak-anaknya. Oh ya, tapi maaf saya tidak menggunakan ini Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa untuk latihannya. Assign. Nah, itu assign seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada materinya Bapak Ibu. Ya, sudah ada. Jadi anak-anak langsung bisa lihat gitu materi ini. Coba ya kita lihat saya sebagai student. Kita lihat ya sebagai student tugas kelas. Nah, ini sudah ada. Saya sebagai student di sini sudah ada ya materi kekongruenan bangun datar. Ketika dibuka apa isinya ini? Ya, lihat tugas. Ini tugasnya. Tuh ya. Terus ketika saya sudah membuka semua tugas ini, saya tandai sebagai selesai atau done ya. Dan di sini. Klik di sini. Nanti kalau saya klik di sini itu tandai, misalnya saya sudah buka semua ya. Di sini apa yang terjadi di guru? Kita lihat di guru. Di guru tapi di kelas K ya Bapak Ibu. Yang kelihatan kan yang ada saya tadi di kelas K. Oh, saya juga ada di kelas A tadi ya. Nah, di kelas K, classwork. Nah, ini. Nah, sudah ada satu yang menanggapi, yaitu matematika menyenangkan. Ya, ini matematika menyenangkan. Sudah menanggapi. Sudah membaca ya. Berarti kita kembalikan ke dia. Tuh, lalu di return. Nah, si matematika menyenangkan ini juga ada di kelas A. Coba kita lihat di kelas A ya. Di kelas A. Siswa yang namanya matematika menyenangkan juga ada di kelas A tuh. Oh iya, kita tadi belum lihat ya. Kekongruenan bangun datar ada di kelas A nih. Kelas A sudah ada ya. Materi kekongruenan bangun datar. Yang kita buat tadi di kelas E kan. Nah, tapi kan ditugaskan untuk kelas A sampai kelas E. Sampai kelas K bahkan ya. Nah, itu sudah ada di semua kelas. Nah, nanti ini kan kita kelas A ya. Coba kita lihat kelas B. Kita lihat harus ada kekongruenan bangun datar. Nah, ini sudah ada juga. Ya. Kelas C ya sama ada. Kekongruenan bangun datar. Apa benar ini di post sekarang? Nah, ini biasanya ada jamnya di sini. Ada jamnya. Sore-sore saya ngepostnya. Nah, Bapak Ibu, ini coba kita lihat kita sudah belajar sampai mana. Ya, ini sudah membuat materi drive, link, file, YouTube ya Bapak Ibu. Membuat materi langsung dari Google Classroom juga bisa menggunakan Doc tadi saya ya. Ini menjadwalkan materi juga tadi sudah disinggung. Ini mengirimkan materi langsung ke beberapa kelas juga bisa. Kalau ke siswa tertentu bagaimana?
Terus bagaimana menambahkan forum? Nah, ini dua ini yang kita akan bahas sekarang ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini. Kita misalnya tadi sudah kelas E, coba kita ke kelas A atau kelas B atau kelas C, ya kelas C lah ya. Nah, misalnya di kelas C itu, nah ini kelas C kan ini Bapak Ibu ya. Ini kita akan tugaskan hanya ke beberapa siswa. Itu misalnya kita menyampaikannya di grade yang baru Bapak Ibu. Jadi kalau kita edit ini, tuh. Nah ini nanti kalau ini kan all student karena kita dapatnya dari semua siswa ya. Tapi kalau kita buat materi yang baru misalnya apa ya sini, ya masih materi lah. Nanti kita hapus ya. Ini all topik-topiknya masih kekongruenan ini, gitu ya. Ini tugas remedi misalnya, remedi itu, lalu di sini Ananda diminta untuk mengerjakan soal remedi ini ya. Misalnya kita sudah membuat nih soal remedinya, di sini misalnya kita langsung buat ya. Misalnya tentukan bangun berikut kongruen atau bukan. Ya, terus kemudian jelaskan. Nah, ini misalnya ini diberi titelnya. Ini biasa titelnya itu ngambil dari kalimat yang awal ya. Jadi misalnya remedi. Remedi kekongruenan misalnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Terus kita kembali ke Google Classroom saja. Ini sudah ada tapi belum ada judulnya. Nah, ini akan kita post. Ini hanya untuk kelas C. Jadi jangan diklik semua kelas. Remedi ini kalau untuk beberapa anak ya hanya satu kelas di sini. Kemudian nanti kita pilih anaknya. Nah, ini dari mulai Amelia, Anselmus, tuh anak-anak kita kelas C ada Braga. Nah, ini yang pasti nggak ada Michael Dohan di sini. Ya. Nah, ini misalnya kita hanya ke siapa nih? Ini kan all student ya. Nah, kita klik tidak all student. Misalnya ke Anselmus saja. Amelia ya. Amelia enggak deh. Misalnya kita ke Anselmus, ke Braga, ke Karisa misalnya. Terus ke mana lagi gitu ya. Bisa Bapak Ibu. Misalnya ke Ignatius. Ya, ke inilah Bapak Ibu, ke yang kita harus apa namanya? Nah, ini tuh ada 6 siswa ya yang harus diberikan tugas remedi, lalu klik di sini Bapak. Klik achievement nanti sampai kepada 6 anak tadi ya. Tapi ini tidak akan saya post Bapak Ibu karena belum selesai juga ya, masih draft ya, tugas remedi draft. Jadi ini tidak akan sampai ke anak-anak gitu ya kalau masih draft. Ini bisa dihapus Bapak Ibu. Dihapusnya ya delete gini ya. Bisa dihapus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah untuk ke siswa tertentu. Nah ini saya hapus aja Bapak Ibu karena memang belum remedi ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita delete aja ya. Tuh delete. Ya delete. Nah kemudian saya akan menyampaikan bagaimana diskusi. Begitu ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Saya akan yang terakhir yaitu membuat diskusi Bapak Ibu ya. Nanti kalau tentang ini, presensi dan kuis ini, kita akan ke video yang kedua ya. Nah, ini masih video yang pertama untuk yang materi terakhir yaitu membuat diskusi. Caranya saya akan ambil question ini Bapak Ibu. Question.
Kemudian ya saya akan tugaskan ke semua kelas, termasuk kelas K, begitu. Ya Bapak Ibu. Nah ini sudah. Kemudian ini saya kasih nilai 100 yang diskusi ini Bapak Ibu. Kemudian saya tidak akan kasih tanggal. Nah kemudian ini masih topiknya ini. Ini saya tulis diskusi materi. Nah ini karena saya males ngetik, saya ambil dari yang sini. Ini kayak copy, saya pindah ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada angka satunya, kita hapus saja. Nah, terus ini diisi apa? Nah ini penjelasan dari judul. Saya juga malas menulis, saya akan ambil dari, nah ini, view assignment ya. Yang diskusi tapi. Diskusi salah. Ambil yang diskusi. Nah, tasknya kita ambil, nah ini kita copy. Kita copy, kita simpan di sini. Tuh, nah ya. Nah, ini saya tulisnya simak video dan baik. Kemudian silahkan Anda mengembangkan materi ini dengan cara menulis komentar, bertanya, dan menjawab pertanyaan teman. Kemudian komen harus terkait dengan pelajaran, misalnya berarti nomor soal ini bagaimana? Atau jadi rumusnya bisa, atau ternyata materi ini dapat di, gitu ya. Nah, bukan seperti ini. Bagus. Terima kasih Bu, videonya jelas. Atau saya menjadi paham. Tuh, bukan hanya seperti itu ya. Nah, ini saya sampaikan kepada anak-anak. Ya. Kemudian saya sampaikan ini. Sudah? Oh, saya biasanya klik student can edit answer. Lalu saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, diskusi materi kekongruenan bangun datar. Ini tentu sudah ada di semua kelas ya Bapak Ibu, tidak perlu kita lihat. Nah, nanti saya akan lihat saya sebagai siswa. Kita lihat. Nah, ini saya sebagai siswa, kita lihat. 9K di sini. Yang atas ini, nah itu yang dulu ya Bapak Ibu, saya sebagai guru. Nah, biasanya saya sebagai tugas, sebagai siswa ada di sini. Ini saya sebagai siswa, kita lihat diskusinya. Nah, ini. Diskusi kita lihat pertanyaan. Nah, itu. Oh, ini pertanyaannya. Nah, terus saya lihat sini. Soal nomor 3, apakah bisa dengan cara dikalikan dulu? Ini boleh tidak, boleh apakah, biasanya anak-anak tuh nggak apakah, males jawab biasanya ya. Soal nomor 3 bisa dengan cara dikalikan dulu loh, gitu. Nah, ini terus serahkan. Nah, ya, serahkan. Nah, ini sudah diserahkan. Anak-anak juga bisa sih ngedit jawaban di sini ya. Nah, sekarang kita lihat di kelas K di sini. Kelas K di siswa ya, kelas K saya sebagai guru. Nah, kelas K yang diskusi sudah ada kah? Ini kok ada 2 ya, bentar. Yang ini yang betul, ini yang salah. Oh, sudah ada ya. Nah, sudah ada. Nah, ini komentarnya soal nomor 3 bisa dengan cara dikalikan dulu loh. Nah, terus saya beli nilai 100. Gitu. Lalu saya kirim ke matematika menyenangkan, ke siswa yang namanya matematika menyenangkan. Nah, ini sudah saya kirim Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk sementara kita sampai sini dulu Bapak Ibu. Sampai dengan membuat diskusi ya Bapak Ibu. Jadi di video berikutnya saya akan menyampaikan tentang penilaian ya. Kita semua belajar bagaimana sih penilaian diolah di Google Classroom. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada salahnya kan
ketika nanti kita bertemu langsung dengan anak-anak, materinya ada di Google Classroom, kan tidak akan hilang tuh. Kapanpun anak-anak akan ngambil, akan lihat. Gitu. Tapi di kelas itu kita konfirmasi ke anak-anak. Seperti itu. Saya lupa tadi Bapak Ibu bahwa di sini di di Google Classroom yang semua siswanya sudah menggunakan akun belajar, gurunya juga sudah. Gitu ya Bapak Ibu. Ini ada di saya harusnya lihatnya di sini. Ini kelas A misalnya. Oh ya, nanti saya lihat ininya perbedaannya. Ini adalah saya sebagai guru, semua siswa saya sudah menggunakan akun belajar. Nah, ini Meet-nya langsung di sini. Jadi Meet-nya tidak di luar ya. Tidak seperti ketika saya dulu. Nah, ini yang dulu nih Bapak Ibu. Yang dulu tidak ada tuh Meet di sini. Yang dulu yang saya menggunakan akun pribadi ya, tidak ada Meet. Tapi kalau yang menggunakan akun belajar, Meet-nya langsung ada di sini. Seperti itu. Ada di sini ada Google Calendar dan Class Drive folder. Jadi foldernya anak-anak ada ya. Nah, di sini foldernya anak-anak ada, Google Calendar ada, tapi Meet tidak langsung di sini. Itu keunggulannya. Salah satu keunggulan kalau kita menggunakan akun belajar. Keunggulan lain adalah ketika kita menggunakan penilaiannya nanti pada video berikutnya. Nah, sekian dulu Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.